Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya cintai, Alhamdulillah pertemuan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan instrumentasi, khususnya untuk mata kuliah instrumentasi 2 di hari bulan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan adik-adik sekalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, menjalankan ibadah puasa, stay at home, belajar di rumah. Tentunya ini menjadi harapan dan mudah-mudahan selalu dalam kondisi baik-baik saja. Baik, pada video kali ini kita akan membahas berkenaan dengan alat instrumen yang umum atau sering kita gunakan di dalam laboratorium, dan mungkin rekan-rekan sekalian sudah pernah melihat ya, tetapi karena dalam pokok bahasan kita harus bahas, maka saya akan membahas pada pokok bahasan kali ini. Adik-adik sekalian, perlu adik-adik ketahui pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang alat autoklaf. Secara umum, rekan-rekan sekalian mungkin pernah ya mendengar autoklaf. Untuk apa autoklaf begitu? Apa fungsinya dan bagaimana jenisnya? Di dalam laboratorium secara umum, bagi adik-adik sekalian yang masuk di dalam laboratorium mikrobiologi yang berhubungan tentang spesimen, baik itu sputum, baik itu feses, baik itu urin, yang hubungannya akan melakukan pemeriksaan bakteriologi ataupun yang berhubungan dengan mikrobiologi, tentu Anda tidak asing dengan yang namanya autoklaf. Autoklaf saya kira banyak jenis, baik yang mulai manual maupun yang sudah otomatis, sering kita akan dapati nanti ketika kita di dalam laboratorium. Apa itu autoklaf ya? Jadi kita harus tahu dulu gitu. Autoklaf merupakan alat sterilisasi dengan cara basah ya, dengan menggunakan uap air jenuh ya yang bertekanan tinggi. Biasanya tekanannya kalau misalnya dalam suhu derajat itu di atas 100 derajat Celcius, bahkan mungkin bisa sampai dapat mencapai pada 650 derajat Celcius. Dengan berbicara ataupun definisi bahwa autoklaf sebagai alat sterilisasi, berarti sudah jelas apa yang akan disterilkan, apa yang akan kita musnahkan, atau apa yang akan kita bunuh. Berbicara steril berarti kondisi peralatan tersebut harus benar-benar bersih dari mikroorganisme, baik itu bakteri, baik itu jamur, dan lain-lainnya yang berhubungan tentang mikroorganisme, yang tentunya ketika itu tidak steril tentu akan berpengaruh terhadap mutu ataupun kualitas dari proses pemeriksaan. Karena apa? Kalau alat tersebut tidak steril atau bahan tersebut tidak steril, tentu akan berpengaruh terhadap hasil dari pemeriksaan itu sendiri. Kenapa? Memungkinkan bahwa yang di dalam peralatan kalau tidak steril ada mikroorganisme pengganggu yang mungkin terdapat di dalam alat itu. Baik. Pada dasarnya atau secara umum, dalam autoklaf suhu yang digunakan seperti saya sampaikan di awal itu rata-rata di atas 100 derajat Celcius. Bahkan ya bisa mencapai pada suhu 650 derajat Celcius. Mungkin menjadi sebuah pertanyaan, Pak, kenapa harus suhunya di atas 100 derajat Celcius? Karena dalam sterilisasi basah atau sterilisasi cara basah menggunakan autoklaf, media yang digunakan sebagai
pemanas selain adanya listrik ataupun pemanas itu sendiri adalah air. Air dapat mendidih atau mencapai pada titik didihnya adalah ketika masuk pada suhu 100 derajat Celcius. Nah, jadi secara tidak langsung bahwa kalau alat yang digunakan adalah autoclave, secara umum suhu yang digunakan biasanya di atas rata-rata 100 derajat Celcius karena memang media yang digunakan adalah air sebagai bagian ataupun bahan yang digunakan untuk mendidihkan ataupun media untuk memanaskan itu sendiri. Baik, adik-adik sekalian, autoclave terbuat dari bahan dan dengan konstruksi yang cukup kuat, sehingga dapat menahan tekanan tinggi dan aman bagi pemakainya. Makanya biasanya kalau kita menggunakan autoclave, kita pegang di dinding-dinding autoclave itu tidak terasa panas. Mungkin hanya hangat. Tetapi itu sudah dibuat atau dirancang dengan sedemikian rupa sehingga pengguna ataupun teknisi yang menggunakan itu akan merasakan keamanan di dalam penggunaan alat autoclave itu sendiri. Tidak seperti panci begitu. Dalam autoclave tentu ada pengancing di penutupnya sehingga nantinya pada saat dipanaskan tidak akan ada udara yang keluar sehingga betul-betul vakum tekanannya bahkan bisa mencapai pada tekanan 1 atmosfer. Baik, adik-adik sekalian. Jadi autoclave digunakan untuk sterilisasi media seperti media pembiakan, kemudian alat-alat dan untuk destruksi media pembiakan. Jadi jelas bahwa media ataupun alat-alat yang digunakan untuk pembiakan bakteri, pertama yang harus dilakukan adalah alat tersebut harus betul-betul steril, bersih dari debu, bersih dari kotoran-kotoran, hingga bersih dari mikroorganisme yang ada di dalam alat itu sendiri. Oke. Adik-adik sekalian, kita harus mengetahui juga apa itu fungsi dari autoclave. Jadi secara umum bahwa autoclave digunakan untuk mensterilkan suatu benda atau media. Ya, tadi seperti saya sampaikan di awal, benda atau media itu adalah bagian atau yang mungkin menjadi media untuk adanya mikroorganisme. Sehingga dengan fungsi autoclave, alat ataupun benda ataupun media yang akan digunakan baiknya adalah harus steril. Steril dalam artian tidak mengandung ataupun tidak ada mikroorganisme yang terdapat di dalam alat atau media itu sendiri. Perlu adik-adik sekalian ketahui bahwa autoclave sendiri memiliki kemampuan memanaskan benda hingga mencapai suhu 121 derajat Celcius sehingga dengan pencapaian suhu tersebut memungkinkan untuk membunuh endospora seperti jamur. Sel resisten yang diproduksi oleh suatu bakteri itu juga bisa digunakan untuk membunuh endospora maupun sel dari bakteri itu sendiri. Biasanya beberapa mikroorganisme atau sel itu sendiri tahan terhadap pemanasan. Ada yang tahan terhadap pemanasan, baik itu pemanasan kering maupun antibiotik. Jadi waktu sterilisasi secara umum biasanya kalau menggunakan autoclave itu harus bergantung pada benda atau media yang akan disterilkan. Kalau misalnya medianya media selektif ataupun media yang memiliki waktu untuk
sterilisasinya cukup panjang, maka itu pun harus diperhatikan. Namun ya, secara umum dalam proses sterilisasi dengan menggunakan autoclave, pemanasan biasanya rata-rata dilakukan sampai waktu 10 sampai 15 menit. Itu secara umum yang sering digunakan di dalam autoclave. Dengan waktu 10 sampai 15 menit, di sini kita asumsikan bahwa seluruh mikroorganisme ataupun bakteri, endospora dan lain-lain itu sudah musnah atau mati dalam artian. Kemudian bagaimana itu prinsip kerja dari autoclave itu sendiri? Jadi secara umum bahwa autoclave bekerja ya melalui pemanasan dengan uap air bertekanan tinggi. Ya, mungkin akan menjadi pertanyaan, bagaimana itu uap air yang bertekanan tinggi? Uap air yang bertekanan tinggi adalah alat tersebut itu betul-betul tidak diberikan satu celah atau rongga yang digunakan untuk mengeluarkan uap itu sendiri. Jadi pada saat mengambil tekanan, dia ditutup dengan rapat, tidak ada sedikit pun celah uap yang keluar. Dengan uap air ini ya dapat mengkoagulasikan protein dari mikroorganisme, artinya dikoagulasikan, dibekukan ya. Ibarat misalnya gini. Anda pernah memasak telur, ya kan? Telur itu kan kalau dipecah di dalam bentuk cair. Kemudian pada saat dipanaskan dia akan mengkoagulasi ya. Terjadi koagulasi, pembekuan, pengerasan dengan apa? Apa yang dikoagulasi? Yaitu protein-protein yang di dalam gitu. Jadi uap air tadi dapat mengkoagulasikan protein dari mikroorganisme. Kemudian uap panas yang dihasilkan oleh autoclave itu bersumber dari uap panas yang dihasilkan oleh api. Pada alat-alat yang sudah sedikit modern ataupun yang sudah otomatis, pemanas yang digunakan biasanya adalah sudah menggunakan pemanas dengan sumber listrik. Ya, sudah menggunakan dengan sumber listrik. Sehingga pada saat memanaskan perlu adanya instalasi ataupun listrik yang stabil. Sehingga nanti heating mantelnya atau pemanasnya dia akan memanaskan air itu sendiri. Kemudian saudara-saudara dari sekalian yang saya hormati, autoclave tentu dapat dioperasionalkan pada suhu 115 derajat sampai bahkan ya ada yang sudah tingkat tinggi bisa sampai 1500-an derajat Celcius. Alat ini ya cukup efektif atau sangat efektif jika digunakan untuk melakukan sterilisasi. Ya, kalau untuk efektivitas untuk membunuh mikroorganisme ataupun endospora yang ada di dalam peralatan ataupun media, disarankan jika dilakukan dalam waktu yang sangat lama, maka sterilisasi itu benar-benar efektif. Karena apa? Biasanya ada mikroorganisme yang mungkin baru masuk tahapan mencapai titik kemampuannya untuk mati, ya. Namun karena belum waktunya, karena waktunya mungkin terlalu singkat, sehingga dia masih dalam kondisi yang hidup. Nah, bagaimana kalau kondisi misalnya yang masih hidup? Tentu ini akan berpengaruh terhadap hasil. Ataupun ketika media tersebut akan dibuang ataupun sudah tidak digunakan lagi, khawatirnya adalah mencemari lingkungan dan akan menimbulkan penyakit di lingkungan masyarakat itu sendiri. Oke. Dalam autoclave ya, secara umum ada yang namanya tombol pengatur waktu atau timer. Itu yang sudah otomatis biasanya kita bisa setting berapa lama kita akan menggunakan autoclave itu sendiri. Ya, kemudian kalau autoclave yang sudah dilengkapi dengan timer tentunya
ini memberikan kemudahan bagi adik-adik sekalian karena tidak perlu ditunggu begitu. Kalau sudah masuk pada tingkat ya waktu ataupun suhu maupun waktu yang ditetapkan, maka secara otomatis alat tersebut atau autoclave tersebut itu akan mati secara sendirinya. Kemudian dalam alat autoclave ada yang namanya katup uap. Katup uap ini adalah termasuk bagian kecil dari keseluruhan bagian autoclave yang tentunya ini merupakan salah satu komponen yang penting dan berfungsi sebagai tempat keluarnya uap air. Makanya biasanya ada kalau yang masih manual di autoclave itu setelah suhunya mencapai 121 derajat Celcius dan sudah akan naik atau tekanannya sudah akan melebihi 1 atmosfer, biasanya kita buka katupnya untuk mengeluarkan uap yang ada di dalam. Karena tekanannya sudah sangat tinggi. Mengkhawatirkan kalau misalnya tidak dikeluarkan tekanannya pada tekanan yang normal, itu akan berpengaruh terhadap pengguna ataupun alat itu sendiri. Yang selanjutnya ada namanya pengukur tekanan. Nah, di sini alat pengukur tekanan tentunya kalau yang otomatis itu difungsikan untuk mengatur. Misalnya keinginan kita tekanannya adalah harus pada tekanan 1 atmosfer, tidak lebih dari itu. Maka kita setting dengan tekanan 1 atmosfer. Tapi kalau yang manual biasanya kecenderungannya adalah dia harus dikontrol melalui katup dan pengguna harus memperhatikan suhu maupun tekanan yang ada di dalam autoclave itu sendiri. Kemudian ada namanya katup pengaman, yaitu berfungsi sebagai penahan atau pengunci penahan penutup autoclave itu sendiri. Makanya biasanya pada alat autoclave itu ada penutup dan ada penguncinya, itu adalah katup pengaman, sehingga ini bisa memberikan keamanan bagi pengguna. Bayangkan kalau misalnya tekanannya sampai 1 atmosfer ya, dengan suhu 100 misalnya 15 derajat Celcius ditutup kemudian tidak diberikan pengunci, tekanannya cukup tinggi, itu sangat berpengaruh besar dan sangat berbahaya bagi pengguna. Bahkan kita pernah melihat begitu ya, di beberapa video di luar negeri ada yang melakukan karena kesalahan dalam penggunaannya sehingga bisa mengakibatkan kematian bagi orang. Kenapa? Karena tekanan cukup tinggi, dinding yang ada di atas ataupun plafon yang ada di atas kalau misalnya salah kita pada saat membuka, tekanannya tidak diturunkan lebih dulu, maka secara otomatis itu bisa terlempar sampai kepada plafon. Artinya tekanan 1 atmosfer itu cukup tinggi. Kemudian ada yang namanya termometer. Nah, termometer itu adalah biasanya untuk mengetahui kondisi suhu dari autoclave itu sendiri pada saat proses pemanasan. Jangan sampai suhu yang kita inginkan tidak sesuai atau pada saat kita nyatakan oh ternyata suhunya masih cukup rendah, kita tidak paksakan ataupun kita tidak naikkan suhunya. Nah, itu kalau suhunya masih rendah tentunya akan berpengaruh terhadap maksimalnya atau efektifnya dalam proses sterilisasi itu sendiri, gitu ya. Baik, adik-adik sekalian ya, yang saya hormati. Kemudian di autoclave itu ada yang namanya lempeng sumber panas. Nah, lempeng sumber panas itu sendiri adalah merupakan komponen yang akan membantu atau merubah ya perubahan energi listrik menjadi energi kalor. Jadi dari energi listrik dirubah menjadi energi kalor itu melalui lempeng sumber panas. Biasanya seperti pemanas-pemanas nasi itu kan ada lempengnya ya. Dari listrik kemudian dirubah menjadi sumber panas. Lempeng sumber panas ini atau heater ini biasanya terbuat dari kumparan atau lilitan kawat tembaga yang jika dialiri arus listrik itu akan menghasilkan energi panas. Kemudian yang ke-8 ada namanya skrup pengaman. Skrup pengaman adalah itu yang tadi terdapat di dalam penutup dari autoclave itu sendiri. Kemudian ada yang namanya angsa. Angsa yang dimaksud pada autoclave yaitu menggunakan energi listrik atau angsa berfungsi sebagai batas penambahan air. Ya, batas penambahan air. Karena jangan sampai pada saat kita menggunakan itu, oh ternyata airnya sudah habis. Nah, kalau airnya sudah habis, itu tetap melakukan pemanasan yang terjadi seperti oven, maka
itu akan berpengaruh terhadap kerusakan dari alat itu sendiri. Saya kira kurang lebih ada 9 komponen secara umum pada alat autoclave yang memang adik-adik sekalian harus ketahui begitu. Jadi bagaimana nanti cara penggunaannya? Nah, kita harus memperhatikan prosedur-prosedur dari penggunaan. Paling minimal adalah definisi dasar dari autoclave. Untuk mensterilkan apa saja, adik-adik harus ketahui. Kemudian, bagaimana Pak prosedur atau penggunaan dari autoclave itu sendiri? Yang pertama, ya, sebelum menggunakan autoclave yang Anda atau adik-adik sekalian harus perhatikan terlebih dahulu adalah memahami bagian-bagian ya yang ada pada autoclave karena ataupun beserta fungsi dari bagian-bagian yang ada di autoclave. Kenapa demikian kita harus mengetahui? Karena kalau kita akan menggunakan autoclave kemudian tidak mengerti, tidak mengetahui ya fungsi ataupun tombol-tombol yang ada di dalam autoclave, tentu ini akan berpengaruh terhadap penggunaan alat itu sendiri. Bahkan mungkin akan bisa menjadi mudah rusaknya alat itu. Kemudian yang kedua, meletakkan bahan yang akan disterilkan pada wadah aluminium foil. Biasanya ya, kalau tidak ada aluminium foil, kalau media yang ada dalam cawan Petri kita bungkus dengan menggunakan kertas atau koran. Tujuannya adalah apa? Biar ketika terjadi tumpahan, cairan tersebut tidak tertumpah dan jatuh di air. Maka yang dilakukan adalah menjaga biar tumpahan itu tidak terjadi. Kemudian letakkan bahan yang akan disterilkan pada wadah aluminium foil ya, susun dengan rapi dan di antara wadah-wadah tersebut beri rongga untuk pergerakan uap air dan udara. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, isi autoclave dengan aqueous sampai elemen pemanas terendam. Aqueous atau air secara umum bisa ya. Intinya adalah medianya biasanya air gitu. Tapi airnya sebaiknya adalah air yang bersih. Jangan air yang kotor, tentu akan berpengaruh terhadap instrumen ataupun komponen-komponen alat yang lainnya. Tutup autoclave dengan rapat ya. Setelah diisi dengan air, tutup autoclave dengan rapat. Harus Anda pastikan baut-baut yang ada di bagian atas itu tertutup dan terpasang dengan sempurna. Jangan sampai sisi-sisi dari baut itu sendiri hanya terpasang satu, yang satu kuat, yang satu longgar. Itu harus diperhatikan. Maka sebelum dinyalakan, sebelum digunakan alat tersebut, Anda harus perhatikan semuanya. Kemudian yang kelima adalah putar serentak secara bersamaan baut-baut yang berlawanan letaknya. Jadi misalnya ini penutup. Kemudian ada baut di bagian sini. Ada baut di bagian sini. Cara menguncinya, jangan baut di sini dulu diisi di kancing, baru kemudian di pinggir sini di kancing, kemudian mengikuti berputar seperti arah jarum jam. Tidak, harusnya berseberangan. Makanya disebutkan baut-baut harus dikunci secara serentak yang berlawanan, gitu ya. Jadi, misalnya ini adalah baut, di sini baut, maka pada posisi yang ini, yang depan dan yang belakang itu dikunci duluan. Habis itu masuk pada sebelah kiri dan kanannya. Itu standar yang memang digunakan ataupun disarankan dalam penggunaan atau mengunci baut-baut yang ada di dalam autoclave. Jadi secara serentak dan bersama baut-baut yang berlawanan letaknya. Kemudian buka pengatur katup, ya. Buka pengatur katup pengaman sehingga udara yang ada dalam autoclave keluar dulu. Ya, sebelum kita gunakan. Kemudian pasang sumber pemanas. Nah jadi sebelum masuk kepada pemasangan sumber pemanas, kenapa Pak kita harus keluarkan dulu? Jangan sampai di dalam masih ada tekanan. Kalau di dalam masih ada tekanan, itu khawatirnya tiba-tiba langsung terlempar penutup itu sendiri. Nah, itu sangat berbahaya. Sehingga adik-adik harus perhatikan, buka dulu penutup atau katup yang ada di katup pengaman yang ada itu sendiri. Kemudian pasang sumber pemanas. Nyalakan autoclave ya dengan menekan tombol on atau off ya, atau tuas yang ada. Kemudian diatur timernya ya. Waktunya misalnya 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Suhu optimal ya dengan mikroba
akan terdenaturasi. Artinya kalau suhu yang optimal digunakan, secara otomatis mikroorganisme akan terdenaturasi, akan rusak. Ketika sel-selnya rusak, terkoagulasi tadi seperti disampaikan di awal, maka secara otomatis mikroorganisme atau bakteri tersebut pasti akan mati. Kemudian tutup katup jika uap air telah keluar cukup banyak, akan terdengar bunyi desis dari katup itu sendiri. Itu yang harus diperhatikan. Pasti akan mendengarkan suara itu. Kemudian suhu dan tekan autoclave akan naik. Jadi itu harus diperhatikan. Kemudian membaca skala suhu dan tekanan sampai mencapai biasanya suhu 121 derajat dengan tekanan 15 PSI ya, atau sekitar 2 atmosfer. Nah, kalau lebih dari 2 atmosfer bagaimana, Pak? Itu yang dikhawatirkan tadi ya. Jangan sampai berpengaruh terhadap penggunanya gitu. Justru akan mempengaruhi kita sebagai pengguna. Kemudian matikan autoclave ya, tunggu hingga tekanan dan suhu yang ada di autoclave itu turun ya, mencapai 0. Tujuannya adalah apa? Kalau kita misalnya sudah turunkan suhunya, tentu ini memudahkan kita juga untuk mengambil media-media ataupun peralatan yang ada di sini di dalam autoclave itu sendiri. Sehingga ini menjadi perhatian penting. Kemudian setelah itu buka tutup autoclave dengan cara mengendurkan ya skrup atau baut dari alat itu sendiri. Jika suhu tekanan sudah pada titik 0 dan tutupnya sudah dibuka, keluarkan bahan-bahan yang ada di dalam autoclave. Secara umum seperti demikian untuk penggunaan alat autoclave. Saya kira itu kurang lebih video ini menjadi bagian terpenting untuk kita bahas secara bersama-sama. Jika ada yang mau dipertanyakan mengenai materi tentang autoclave, nanti adik-adik sekalian bisa mengisi pertanyaan pada kolom form Google Form yang ada Google Classroom yang ada di materi ataupun di pembelajaran kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.